Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pecinta sosmed yang hobinya suka nebar berita hoax? Siap-siap, karena kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Superman 2025. Ya, Superman guys. Seperti cerita Superman sebelumnya, Superman kali ini tak kalah seru guys, di mana kita akan melihat bagaimana efek sisi kemanusiaan seorang manusia super yang dikucilkan akibat pengaruh ambisi Lex Luthor, dan munculnya sosok karakter yang selama ini hanya muncul di komik, dan masih banyak kejutan lainnya yang bakal bikin kalian lupa mabar ML. So, biar gak penasaran, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kalian yang suka channel ini, langsung subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan update alur film terbaru dari channel ini. Kalau sudah, begini ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sesosok manusia biru yang terlihat sedang sekarat. Lalu, setelah bersiul seperti memanggil seseorang, tiba-tiba ya, yang datang adalah seekor dogi guys. Tapi bukan sembarang dogi. Dia adalah seekor dogi super bernama Crypto. Dogi super itu terlihat berusaha membawa manusia biru itu ke suatu tempat rahasia untuk mendapatkan penanganan medis. Setibanya mereka di tempat itu, terlihat beberapa robot segera menyambut mereka dengan sedikit tergesa-gesa sembari memperlihatkan sebuah video 3D dalam kondisi rusak dari ortu si manusia biru yang tampak memberi sebuah pesan yang tidak jelas. Merasa waktu untuk membahas soal video itu belum tepat, mereka pun memutuskan untuk mengurus luka si manusia biru terlebih dahulu. Setelah merasa lebih baik, manusia biru itu kembali bergegas untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Meski sempat dihalangi para robot ajudannya dan Crypto si dogi super, tapi yang namanya pahlawan tidak akan tenang sebelum pengacau keamanan bumi berhasil diberantasnya, dan sebelum memastikan seluruh kota aman tentram, karena dia adalah Superman. Kemudian, scene memperlihatkan kepanikan orang-orang akibat ulah sebuah robot raksasa hasil rancangan sebuah perusahaan teknologi yang dirancang khusus untuk menghabisi Superman milik seorang pria botak bernama Lex Luthor. Terlihat, robot raksasa itu berhasil membuat Superman tidak berdaya dan hampir tak ada perlawanan. Sementara di tempat lain, salah satu anak buah Lex melaporkan kalau ia telah berhasil menemukan lokasi markas Superman. Mendengar kabar baik itu, Lex pun memutuskan untuk menghentikan uji coba robot raksasa mereka sembari merayakan keberhasilan teknologi canggih milik Luthor Corporation itu. Dan kalian pasti tahu siapa pria tampan berkacamata ini kan? Yup, betul sekali. Dia adalah Clark Kent, si Superman, ketika jubah biru bersayap merahnya sedang ada di laundry. Dia dikenal sebagai jurnalis di salah satu media di kota itu. Clark memiliki orang tua angkat yang sangat menyayanginya, dan seorang sahabat bernama Jimmy, dan juga seorang wanita pujaan hati bernama Lois Lane yang juga rekan sekantornya. Dan apa yang kita lihat saat ini adalah momen saat mereka membahas sebuah berita yang lagi viral di medsos dan stasiun TV yang membahas tentang aksi Superman yang disebut arogan dan suka main hakim sendiri. Berita itu juga menyebutkan kerugian besar yang dialami negara Bravia akibat ulah Superman yang telah merusak beberapa properti dan alutsista milik negara tersebut. Dan tampak Clark membantah semua berita yang mereka bahas. Scene kemudian beralih memperlihatkan Lex Luthor dan beberapa pria di dalam sebuah rapat rahasia sedang memperkenalkan sebuah terobosan baru alat pertahanan canggih yang ia sebut pengawasan planet.
Bahkan, Lex mengklaim kalau teknologi canggih miliknya mampu dengan mudah mengalahkan musuh, meski Superman sekalipun. Sementara di tempat lain, Lois yang masih penasaran dengan berita yang merusak nama baik kekasihnya pun menemui Clark berniat mendapatkan klarifikasi dari sisi lain Clark, yaitu sebagai Superman. Clark kemudian menjelaskan alasan Superman menyerang Bravia tak lain hanya untuk membela sebuah kota lemah bernama Johranpur yang saat itu dalam gempuran negara Bravia yang berniat mendudukinya. Mendengar itu, Lois pun menganggap kalau tindakan Superman bukanlah tindakan yang benar karena akan membuat negara Amerika akan ikut terseret. Ucapan Lois yang seolah tidak mendukungnya membuat Clark merasa kalau Lois dan yang lain ternyata sama saja. Ia merasa kalau mereka hanya memandang aksi Superman itu dari sisi saja. Perdebatan Lois dan Clark akhirnya membuat Clark kesal sampai ia memilih untuk meninggalkan tempat itu. Singkat waktu, Lex Luthor dan anak buahnya pun bergegas ke lokasi temuan anak buahnya beberapa waktu lalu. Dan dengan mudah Lex berhasil mengakses pintu masuk ke ruangan rahasia itu, lalu menghabisi seluruh robot ajudan Superman satu demi satu dan menculik Krypton. Setelah berhasil menghabisi penghuni ruangan itu, Lex kemudian mencoba mencari data informasi tentang Superman. Dan di tempat lain, tampak anak buah Lex Luthor terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Superman. Dan Lex Luthor pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah data penting, yaitu rekaman video 3D ortu Superman yang kita bahas di awal cerita tadi. Sementara anak buahnya berhasil membuat Superman sibuk dengan monster ciptaan Lex. Tampak Superman kesulitan untuk menghentikan si monster raksasa. Beruntung, Justice Gang dengan 3 superhero yang muncul membuat raksasa itu tak berkutik. Dan terlihat aksi para superhero itu membuat Superman seperti tidak ada apa-apanya. What's this key? It's someplace where we can study it. Oh, come on. Good gosh, this guy. Singkat cerita, sesaat setelah sang monster tumbang, tiba-tiba netizen dikagetkan dengan tayangan televisi yang tak lain adalah ulah Lex yang memperlihatkan video full yang berisi pesan ortu Superman yang intinya tujuan hadirnya Superman di bumi hanya untuk membuat seluruh bumi tertidur dan terbuai dengan kepura-puraannya. Dan saat waktunya sudah tiba, Superman dan bangsanya akan lebih mudah menguasai bumi dan memusnahkan seluruh isi bumi. Tentu saja Superman dan netizen sangat shock mendengar kengerian itu. Tak lama kemudian, Justice Gang pun menemui Superman dan meminta klarifikasi tentang kebenaran video tersebut. Mengingat Superman yang mereka kenal selama ini bukanlah orang jahat. Dan Green Lantern yakin kalau video itu sudah diedit oleh si picik Lex Luthor.
Mendengar ucapan salah satu superhero itu, Superman pun teringat kepada keluarganya dan juga Krypto. Lalu ia bergegas memeriksa keadaan mereka. Sementara di tempat lain, tampak Presiden negara Bravia terlihat ikut memprovokasi lewat pidatonya untuk membuat Superman semakin terpojok. Thank you! Usai berpidato, terlihat presiden itu masuk ke sebuah tempat rahasia, yaitu sebuah gerbang teleportasi yang menghubungkannya ke suatu tempat dan bertemu dengan Lex Luthor, sembari merayakan awal kehancuran reputasi Superman. Dan scene kemudian memperlihatkan Superman yang terlihat begitu hancur melihat kondisi keluarganya yang sudah diobrak-abrik oleh Lex Luthor. Dan seperti mengetahui dalang semuanya, Superman pun segera OTW nyamperin si botak untuk meminta pertanggungjawaban. Dan betapa pengecutnya si botak ketika ia berpura-pura tidak mengerti apa maksud kedatangan Superman itu. Lalu di suatu malam, dalam suasana hati yang remuk redam, tampak Superman sedang menyendiri, bahkan sampai mengabaikan Justice Gang yang sedang sibuk dengan seekor monster. Dan muncullah Lois, orang yang benar-benar mengerti sosok Clark, berniat ingin menghiburnya atas semua fitnahan yang ia terima saat ini. Dalam percakapan mereka, Superman berkata kalau ia sudah mendapatkan surat panggilan dari Departemen Kehakiman, dan ia memutuskan untuk memenuhi panggilan itu. Keesokan harinya, tampak Superman benar-benar menyerahkan diri guys. Ia dibawa ke sebuah tempat pengasingan dengan dikawal oleh Ultraman, si pengawas bumi. Dan benar saja, di dalam pengasingan, Superman sudah ditunggu oleh Lex Luthor yang kemudian menjelaskan rencana busuknya untuk membelah bumi menjadi dua bagian, sembari memperkenalkan seorang pria yang disebut si manusia Krypton yang akan menjaganya di pengasingan sampai semua misinya tercapai. Lalu di tempat lain ternyata Lois tidak tinggal diam. Setelah menyelidiki, akhirnya Lois mendapatkan informasi kalau ternyata Lex Luthor dan Presiden Bravia memiliki hubungan bisnis, tapi bukan bisnis online. Lex Luthor diketahui mendukung rencana serangan Bravia ke Joranfur dengan memberi Bravia senjata canggih secara cuma-cuma, dan berkata hanya Superman lah yang mampu menggagalkannya, tapi sayangnya Lois tidak tahu di mana mereka menyembunyikan Superman. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak lama kemudian, sahabat Clark mendapat pesan dari seseorang yang kemudian memberi informasi lokasi keberadaan Superman saat ini. Lalu ia kemudian bergegas memberitahu informasi itu kepada Lois, dan sempat heran saat mengetahui sahabatnya punya ordal. Lois pun segera bergegas seperti punya rencana brilian. Sementara di tempat lain, tampak Lex Luthor memperlihatkan kepada Superman bagaimana para buzzernya menyebarkan dan menciptakan tagar kebencian terhadap Superman di setiap sosmed. Ia juga berkata kalau tempat ini juga digunakan sebagai penjara politik, dan mereka mengendalikan semua kabar hoax itu dari tempat ini. Lalu scene beralih kepada sahabat Clark yang terlihat akan menemui sumber informasinya, dan ternyata orang itu adalah kekasih Lex Luthor yang kerap bersama Lex kemanapun Lex pergi. Dalam pertemuan rahasia mereka, sahabat Clark itu berjanji akan lebih sering berkencan dengannya jika ia bersedia memberi setiap informasi penting kepadanya. Dan si gadis sosialita yang cinta berat sama sahabat Clark itu pun setuju. Lalu kemudian scene memperlihatkan seorang bayi hijau yang ternyata adalah anak dari si manusia Krypton yang dijadikan sebagai sandera oleh Lex Luthor agar pria itu tetap fokus mengawasi Superman. Dan di tempat lain, tampak Lois menemui Justice Gang dan menjelaskan temuannya dan berharap tri superhero itu bersedia membantunya membebaskan Superman. Sayangnya, Green Lantern tampak kurang berminat akibat termakan berita hoax yang sudah viral tentang latar belakang Superman.
Dan saat si Pace bertanya lokasi Superman saat ini, mereka pun semakin ragu karena lokasi itu masih bagian dari proyek pemerintah yang nantinya dapat menyeret nama mereka karena diduga bersekongkol dengan Superman yang kini mereka sudah anggap sebagai ancaman. Mendengar itu, dengan rasa kecewa, Lois pun bergegas meninggalkan tempat itu sembari berkata, "Sebaiknya kalian pakai daster mak-mak 100.000 dapat 3 yang sekarang lagi viral." Dan tak mau disuruh pakai daster, salah satu dari superhero itu pun akhirnya bersedia membantu Lois Lane. Scene kembali memperlihatkan Lex Luthor dan Presiden yang memiliki rencana jahat mencoba menginterogasi Superman terkait asal-usul Superman sebenarnya. Mungkin mereka berniat melenyapkan Superman beserta keluarganya dari alam semesta demi kelancaran semua misi jahat mereka kali ya. Dan saat Superman sedang diintimidasi di luar, Lois dan Pace sudah tiba dan aksi pun dimulai. Dengan kecanggihan senjatanya, Pace tampak menggiling satu persatu anak buah Lex Luthor yang disebut pengawas planet itu hingga modar. Usai berurusan dengan prajurit pengawas pemilu, betapa kagetnya si Pace ketika melihat sebuah alat teleportasi yang belum pernah ia lihat. Seperti tahu banyak, terdengar Pace menjelaskan fungsi alat itu kepada Lois yang intinya alat itu dapat merobek bumi dan menghubungkannya ke saku semesta. Sementara di alam saku semesta, tampak Superman berjanji akan membebaskan anak si manusia Krypton, asalkan ia tidak mengaktifkan Krypton yang ada pada tubuhnya. Dan untungnya makhluk aneh itu menerima tawaran Superman. Dan di tempat lain, Lois dan Pace pun mulai masuk lebih dalam ke alat teleportasi itu untuk mengetahui apa selanjutnya yang akan mereka temukan. Sementara si manusia Krypton masih berusaha memulihkan Superman, Pace terlihat mengeluarkan drone canggihnya untuk mencari keberadaan Superman. Scene kemudian memperlihatkan Superman yang akhirnya berhasil keluar dari kurungan untuk menepati janjinya kepada manusia Krypton, dan ia pun berhasil mendapatkan anaknya kembali. Ternyata pengawas planet tidak tinggal diam guys. Superman dan Luthor pun mendapat serangan balasan, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Di sini terlihat Superman berusaha keras untuk melawan arus yang membawa mereka menuju pintu saku semesta. Sampai Krypto, si Dogi Super pun muncul yang akhirnya membuat mereka berhasil keluar dari aliran lahar yang deras itu. Tak berselang lama, Pace pun tiba dan segera membawa mereka keluar dari tempat yang mirip seperti neraka tersebut. Merasa semua ini harus diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Pace pun meminta Lois untuk membawa Superman ke tempat yang aman. Sementara ia akan berusaha menyelamatkan para tahanan Lex Luthor lainnya. Mengetahui semua kekacauan itu, Lex Luthor pun melampiaskan kekesalannya kepada kekasihnya yang tengah asik berselfie ria, yang membuat wanita itu kesal dan berencana akan membongkar beberapa rahasia Lex Luthor kepada sahabat Clark, tapi dengan syarat. Setelah semua data itu terkirim, Jimmy harus bersedia memberikan waktunya sehari penuh bersamanya. Tapi aksinya kemudian diketahui oleh anak buah Lex dan hanya sempat mengirim beberapa file foto. Setelah melihat kiriman wanita itu,
Wajar kalau Jimmy bingung dengan kelakuan wanita tersebut, karena yang ia terima hanya beberapa foto seksoi si gadis edan tersebut. Scene kemudian beralih kepada Clark yang sudah berada di tempat yang nyaman, yaitu rumah orang tua angkatnya. Lalu saat Louis menerima pesan WA dari si Jimmy, awalnya Louis juga merasa aneh. Hingga tiba-tiba Louis mendapatkan satu kejutan dari foto tersebut sembari menyebut, "Sepiamu jenius, Jim." Sementara Pace sibuk dengan usahanya menggagalkan rencana si botak tampak sedang memulai proses merobek bumi untuk memancing Superman. Scene kembali memperlihatkan Clark yang terlihat sudah pulih. Seperti orang tua lainnya saat melihat anaknya sedang galau, ayah Clark pun memberi semangat dan menyarankan agar tidak sepenuhnya percaya dengan video yang telah beredar. Dan andai itu benar, dia masih memiliki orang tua yang akan selalu sayang dan selalu mencintainya sepenuhnya. Tak lama setelahnya, si ibu pun muncul dan memberitahu tentang sebuah berita terkait aksi pendudukan Bravia ke kota Johranpur. Dan terlihat di dalam berita, di tengah keramaian warga yang menolak tentara Bravia, tampak seorang anak kecil berusaha mengibarkan sebuah bendera sembari meneriakkan nama Superman. 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 Sontak aksi itu pun membuat Clark kembali percaya diri, terlihat dari senyum tipisnya. Sementara di tempat lain, tampak Pace mulai meminta pertolongan setelah tak mampu menghentikan rencana Lex yang membuat warga mulai panik, efek dari bencana buatan Lex Luthor. Di tempat lain, Louis terlihat menjelaskan semua rencana Lex Luthor kepada atasannya, berharap atasannya bersedia meliput semua tempat-tempat rahasia Lex untuk disiarkan secara langsung. Dan yes, sang atasan tidak keberatan dan segera memerintahkan semua kru untuk bergerak secepat mungkin. Call me Perry, kid. Post the story. Efek dari proyek Lex Luthor, tampak kekacauan mulai terjadi. Kepanikan pun muncul di setiap sudut kota. Sementara menyadari kehancuran itu, Lex Luthor dan anak buahnya pun terlihat ikut menyelamatkan diri. Sampai akhirnya Superman pun muncul, lalu kemudian berkoordinasi dengan Pace. Tapi tiba-tiba Lex Luthor akhirnya mengeluarkan jurus terakhirnya dengan mengirim Ultraman buatannya dan si wanita siluman kabel untuk menghabisi Superman. Pertempuran sengit pun terjadi. Tampak Superman dibuat kalang kabut dengan kekuatan dua orang itu. Melihat itu, Lex Luthor pun tampak tersenyum sinis seperti menyiratkan kemenangan. Merasa di atas angin, Lex kemudian memerintahkan tentara Bravia untuk segera menginvasi Johranpur karena Superman sudah tak berkutik. Tapi Superman namanya kalau tidak bisa menghadapi dua monster itu. Ia terlihat berusaha menggiring kedua monster itu keluar dari atmosfer bumi. Dan kemudian sontak aksi Superman itu pun membuat si botak panik, guys. Betapa kagetnya Superman ketika melihat orang di balik topeng Ultraman itu mirip dirinya, yang kemudian dikonfirmasi oleh Lex kalau makhluk itu adalah hasil kloningan yang diambil dari VNA Superman dan memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya. Pertempuran pun berlanjut. Dengan teknologi kendali jarak jauh, Lex berhasil membuat Ultraman melibas Superman. Sementara masyarakat Johranpur masih menunggu kedatangan Superman. Sampai akhirnya Justice Gang pun muncul dan berhasil memukul mundur pasukan Bravia. Dan saat presiden akan diungsikan, Girlhawk pun muncul dan membabat habis pengawal, lalu membawa sang presiden untuk kemudian dilepas dari ketinggian. Sembari terus bertarung, sesekali Lex menjelaskan alasannya atas semua ini hanya untuk melenyapkan Superman yang selalu berusaha menghancurkan Lex Luthor. Dan rasa irinya kepada Superman yang selalu menjadi kebanggaan masyarakat.
Dengan semangat berapi-api, Lex terlihat menghajar Superman sampai akhirnya. Scene kemudian memperlihatkan Superman dan Pace yang berhasil merangsek masuk ke pusat kendali Lex Luthor. Pace mengurus komputer dan Superman mengurusi botak dengan mengingatkan Lex kalau Superman juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Loh, kok malah nyanyi. Tak hanya saya, ternyata Krypto juga ikut kesal dengan sifat iri hati Lex Luthor, guys. Setelah mengutak-atik komputer, akhirnya Pace pun berhasil menghentikan proyeksi botak yang pastinya membuat kita bahagia, termasuk Lois dan kru yang menyiarkan secara langsung semua peristiwa itu. Berita-berita di stasiun televisi itu kini berbalik menghujat Lex Luthor yang selama ini mereka anggap pahlawan. Scene kemudian memperlihatkan Justice Gang dan si manusia Krypton yang disambut sorak-sorai oleh fansnya atas pencapaian mereka. Sementara di tempat lain, tampak rombongan Lois sudah kembali dan terlihat si gadis aneh tapi jenius itu memberi pelukan hangat kepada Jimmy, pria idamannya. Bagaimana dengan Lois? Ya, kali ini Lois dan Superman lebih memilih tempat yang aman agar terhindar dari segala fitnah. Tibalah kita di akhir film. Saat Superman kembali ke markas, tiba-tiba benar, Supergirl yang tak lain adalah sepupu Superman yang datang untuk menjemput anjing yang dititipnya. Superman juga menyebut kalau Supergirl lebih suka kongko di planet-planet lain daripada ngurusin bumi. Di akhir adegan, tampak para robot sedang mempersiapkan waktu pemulihan pahlawan kita, yaitu Superman. Itu dia guys, alur cerita film Superman. Dari film ini dapat kita simpulkan kalau ambisi, rasa iri, dan kebohongan tidak akan pernah menang dari kebaikan dan kejujuran. Terlihat bagaimana Superman lebih mementingkan nyawa rakyat Johranpur daripada popularitasnya. Jadi, tetaplah menjadi orang baik dan jujur. Karena itulah kekuatan terkuat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu kembali di alur cerita film berikutnya dan bye-bye.